Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahsan Imtiaz Fadiyadi dengan NIM F1E1200045. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana proses pengolahan data penelitian saya yang berjudul Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi Pinjaman Online dengan menggunakan metode End User Computing Satisfactions ataupun EUCS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat terkait skripsi saya, yang mana penelitian ini menggunakan metode End User Computing Satisfaction ataupun EUCS untuk mengukur kepuasan pengguna berdasarkan 5 dimensi ataupun 5 variabel yang ada pada EUCS, yaitu pertama, content, accuracy, format, ease of use, dan timelines. Data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas Jambi yang pernah menggunakan aplikasi pinjaman online. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Sehingga dalam penelitian saya ini diperoleh 125 responden dengan analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistik 25. Kemudian, model penelitian dalam penelitian ini itu dapat dilihat pada gambar berikut ini. Model penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dalam hipotesis yang menggunakan jenis hipotesis asosiatif yang menanyakan hubungan antara dua variabel, yaitu independen yang terdiri dari content, accuracy, format, ease of use, dan timelines, dengan variabel dependen, yaitu kepuasan pengguna, yaitu user satisfaction, sehingga dalam penelitian saya ini terdapat 5 hipotesis. Hipotesis penelitian yang pertama, H1, variabel konten berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online. H2, variabel accuracy berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online. H3, variabel format berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online. H4, variabel ease of use berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online. H5, variabel timelines berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait subjek penelitian, sampel yang digunakan ataupun sampel yang ditentukan dalam penelitian ini itu metode penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling yang sudah dijelaskan ataupun disebutkan tadi, dengan kriteria pemilihan sampel ditentukan sebagai berikut. Mahasiswa yang diambil berasal dari angkatan 2020 sampai 2023 dengan fokus pada jenjang pendidikan tertentu yaitu ataupun S1. Sebaran jumlah mahasiswa per fakultas menjadi dasar untuk menentukan sampel. Sampel secara acak yaitu mahasiswa laki-laki dan perempuan, hanya mahasiswa dengan status aktif bukan cuti atau non-aktif yang dapat dijadikan sampel. Dan diketahui berdasarkan dari data https dashboard.unja.ac.id yang diakses pada 5 September 2024. Diketahui bahwa jumlah mahasiswa S1 yang aktif pada angkatan 2020 sebanyak 7.280 orang, angkatan 2021 sebanyak 9.978 orang, angkatan 2022 sebanyak 10.487 orang, pada angkatan 2023 sebanyak 9.613 orang, dengan total keseluruhan mahasiswa dari angkatan 2020 sampai 2023 adalah 37.358 orang. Dan untuk menentukan berapa sampel minimal yang akan diperlukan dalam penelitian ini, itu menggunakan rumus Slovin, karena dalam penentuan sampel jumlah harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan, serta perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel, sehingga diperolehlah jumlah sampel minimal yang akan
teliti adalah 100 orang, dan untuk menghindari terjadinya sampel yang drop out atau sebagai sampel cadangan, maka jumlah sampel minimal dikalikan 10% sehingga jumlah sampel cadangan menjadi 10 orang. Maka total sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 110 responden. Kemudian untuk perhitungan sampel per fakultas itu menggunakan proporsi stratified sampling dalam teknik stratified random sampling. Rumus yang digunakan untuk menentukan sampel dari setiap fakultas secara proporsional terhadap populasi total, yaitu jumlah mahasiswa per fakultas dibagi jumlah seluruh mahasiswa dikali jumlah sampel. Sehingga proporsi sampel per fakultas, yaitu FEB dengan minimal sampel 16 responden, FH dengan minimal responden sebanyak 11 responden, FKIK 11 responden, FST minimal 11 responden, FAPERTA 13 responden, FAPET 6 responden, dan FKIP dengan minimal 37 responden. Dan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, skala penilaian yang digunakan adalah skala Likert dengan 4 skor. Setiap jawaban diberi nilai di mana nilai 4 merujuk pada sangat setuju atau SS, nilai skor 3 merujuk pada setuju atau S, skor 2 merujuk pada tidak setuju atau TS, dan skor 1 merujuk pada sangat tidak setuju atau STS. Untuk melakukan analisis data, di sini sebelum disebarkan kuesioner, dilakukan pilot test untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner. Kemudian, model analisis data itu uji koefisien determinasi R-square, uji F, uji signifikansi ataupun uji signifikansi simultan, uji T atau uji signifikansi parsial, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pilot test. Pada penelitian ini dilakukan uji instrumen penelitian terlebih dahulu sebelum kuesioner ini benar-benar disebarkan kepada responden penelitian, di mana pengujian ini bertujuan untuk mengukur dan memastikan ketepatan suatu instrumen yang digunakan dan menguji kelayakan kuesioner. Pilot test digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, maka kuesioner ini terlebih dahulu diuji kepada 30 mahasiswa Universitas Jambi. Kemudian setelah mendapatkan data responden, dilakukanlah uji validitas, yang mana uji validitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk menguji ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Apabila R hitung besar dari R tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid, dan uji validitas dilakukan untuk mengetahui kebenaran atas suatu kuesioner yang disebarkan oleh penelitian kepada responden. Dan kriteria yang menentukan validitas kuesioner yaitu yang pertama, jika R hitung besar dari R tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid. 2, jika R hitung kecil dari R tabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. Dan hasil uji validitas yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang mana berdasarkan hasil pengujian yang sudah saya lakukan pada tabel ini, seluruh item pernyataan dari setiap indikator pada masing variabel dinyatakan valid karena nilai R hitungnya besar dari R tabel atau R hitung besar dari 0,361, sehingga seluruh item pernyataan dapat digunakan untuk pengumpulan data. Nah, untuk pada tes uji validitas ini akan saya jelaskan bagaimana saya mendapatkan angka-angka ini. Pertama, saya akan menjelaskan terkait uji validitas terlebih dahulu. Sebelum itu, saya akan menunjukkan GFORM ataupun responden yang sudah saya dapatkan melalui penyebaran kuesioner penelitian ini melalui GFORM, sehingga didapat 30 jawaban ataupun 30 responden. Yang mana pada pilot test ini tersebar di setiap fakultas. Dan kita langsung saja untuk yang pertama, sebelum kita melakukan pilot test ataupun uji validitas di SPSS,
Pertama kita klik lihat spreadsheet. Nah, pada lihat spreadsheet akan muncul eh, ringkasan ataupun jawaban dari responden yang sudah berbentuk tabel. Kemudian, dari tabel spreadsheet ini, kita download ataupun download menjadi Excel. Setelah itu, kita buka Excel yang sudah kita download ataupun pilot test kuesioner yang dalam bentuk tabel dan kita yang sudah di-download dalam bentuk Excel, lalu aktifkan pengeditan. Nah, di sini untuk memudahkan saya dalam mengolah data ini dan juga untuk lebih rapi, saya akan menyusun ataupun memberikan sedikit space agar bisa mudah mengolah data jawaban yang perlu kita uji apakah ini valid atau tidaknya kuesioner ini. Maka saya akan merapikannya terlebih dahulu, memudahkan. Sehingga saya merapikan dan memberikan warna agar bisa membedakan. Ini merupakan jawaban terkait data responden. Lalu di sini kita yang dibutuhkan di sini adalah jawaban dari responden ini. Nah, jawaban untuk menentukan valid atau tidaknya penelitian ataupun kuesioner ini. Pertama, dirapikan terlebih dahulu. Lalu, di sini jawaban responden ataupun um, tampilan dari jawaban responden yang ada di Excel ini itu masih dalam bentuk kata-kata. Dan untuk mengubahnya menjadi angka agar bisa diolah data ini, itu yang pertama kita ubah dulu dengan cara klik Ctrl F, Ctrl plus F, Ctrl plus F. Yang mana Ctrl plus F ini bisa menggantikan kata-kata sangat setuju ataupun interval skor yang sudah kita tentukan tadi, yang sudah dijawab oleh responden tadi itu menjadi kata-kata. Yang mana yang sudah kita ketahui ataupun yang sudah saya jelaskan tadi, skor sangat setuju itu 4. Nah, sangat setuju ini kita copy biar lebih mudah. Lalu ganti Ctrl F sehingga muncul seperti ini. Lalu klik ganti. Lalu di sini kita temukan sangat setuju dan ganti dengan angka 4 karena skor sangat setuju itu adalah 4. Ganti semua. Nah, sehingga sangat setuju sudah menjadi 4. Ganti menjadi 4. Lalu sangat tidak setuju dengan skor 1 diganti dengan cara yang sama. Skor 1 dan sudah berubah. Lalu tidak setuju dengan skor 2 dengan cara yang sama juga. Kita ubah menjadi angka 2. Dan setuju dengan skor 4. 3 maksudnya. Skor setuju dengan skor 3. Nah, sehingga jawaban responden tadi yang dalam bentuk kata-kata sudah berubah menjadi angka. Lalu, di sini untuk memudahkan saya juga, saya akan memberikan warna dari setiap masing-masing pertanyaan setiap variabel. Yang mana di sini bisa kita lihat bahwa isi konten itu terdapat 4 pertanyaan. Di sini juga kita perlu menjumlahkan variabel pertanyaan, jumlah skor dari variabel isi atau konten. Yang variabel pertama isi atau konten ini terdapat pertanyaan dan 4 pertanyaan ini kita jumlahkan skornya.
Sehingga satu, 2, 3, 4 ini kita tambahkan lagi, sisipkan di sini, sisipkan di sini kolom. Kecilkan sedikit lagi supaya lebih enak dilihat. Di sini ditambahkan kolom untuk total dari skor variabel isi atau konten. Nah, di sini saya akan membuat pembeda dengan memberikan warna. Begitupun dengan variabel lainnya, yang mana variabel akurasi terdapat 4 pertanyaan, dan juga kita tambahkan lagi, sisipkan lagi kolom untuk total dari jawaban masing-masing pertanyaan. Oke, lalu bentuk dengan 2 pertanyaan, sisipkan lagi, berikan warna, dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, lalu eh, untuk menjumlahkan skor ataupun nilai dari indikator ataupun pertanyaan dari variabel ini, dari variabel konten ataupun isi terdapat 4 pertanyaan dan kita jumlahkan itu dengan cara drag drag dari pertanyaan skor dari pertanyaan 1 sampai 4, lalu klik klik bagian ini, lalu tekan klik lagi jumlah. Sehingga secara otomatis Excel ini akan menjumlahkan dari kolom 1 sampai kolom terakhir. Begitupun seterusnya dengan variabel berikutnya. Begitupun dengan variabel berikutnya. Dengan drag uh, jawaban ataupun skor masing-masing pertanyaan, lalu klik jumlah. Setelah mendapatkan hasil ini, kita bisa mengolah data ini untuk cek validitas dan reliabilitas dari indikator ini. Nah, kita pindahkan data ini ke SPSS. Data ini semua di drag, lalu dipindahkan ke SPSS. Copy, salin, pindahkan ke SPSS. Dan di SPSS ini terdapat 2 tampilan, yaitu pertama data view dan variable view. Data view itu di mana uh, untuk menginput data, dan variable view ini adalah keterangan dari data yang sudah kita input tadi. Nah, data yang sudah disalin tadi itu di input ke data view terlebih dahulu. Ctrl V. Nah, sehingga akan seperti ini, dengan tampilan seperti ini. Lalu pindah ke variable view untuk mengubah nama nama masing-masing indikator pertanyaan sesuai dengan kode yang sudah kita tentukan. 1 sampai 4 itu C1, C2, C3, C4. C1, dan begitu, dan total C total. Setelah kita memberikan label pada setiap
data yang sudah kita input di SPSS, lalu kita uji validitas. Nah, uji validitas yang pertama dilakukan yaitu di variable content, yang mana variable content ini terdapat 4 pertanyaan, yang setiap pertanyaan ini sudah diberi kode yaitu C1, C2, C3, dan C4. Dan di sini kita perlu untuk menguji validitas, yang mana uji validitas itu ditemu dapatkan R hitung 0,900, 0847, 0840, 0789. Sebelum menentukan R hitung ini, kita menentukan R tabel terlebih dahulu. R tabel ini didapatkan berdasarkan nilai dari berapa banyak jumlah responden. Sehingga di sini saya akan jelaskan dari mana mendapatkan R tabel sebesar 0,361 itu berdasarkan dari R tabel, yang mana di sini cara menentukan R tabel itu N dikurang 2, yang mana tadi total respondennya yaitu sebanyak 30, 30 dikurang 2 yaitu 28, sini kita di sini 28, yang mana 28 itu untuk R hitung R tabelnya 28 yaitu 0,3610 dengan tingkat signifikansi 0,05. Nah, disitulah dapatkan angka 0,361 itu tadi. Lalu kita menentukan R hitungnya, apakah R hitung ini valid atau tidak, itu dengan di SPSS, dengan cara analyze, correlate, bivariate, lalu drag C1, C2, C3, C4, C total pindah ke kolom sebelah, yaitu kolom variables. Lalu klik OK, sehingga dapatlah hasil percent correlation atau R hitungnya, yang C1 ini adalah 0,900, dengan sig to tell ini adalah nilai signifikansi, dan N ini adalah jumlah responden. C2 dengan R hitungnya 0,87, C3 dengan R hitungnya 840, C4 dengan R hitungnya 0,789, yang mana nilai tersebut besar dari R tabel, sehingga C1, C2, C3, C4 bisa kita simpulkan valid. Dan begitu pun juga untuk menentukan variabel lainnya, yaitu variabel accuracy, format, ease of use, variabel user satisfaction, yang mana di sini sudah saya input di skripsi saya, yang mana A1 dengan nilai R hitungnya 0,819, 0,766, 0,626, 0,905, yang mana lebih besar daripada 0,31. Begitupun dengan selanjutnya, dan dinyatakan setelah saya melakukan uji validitas, dinyatakan bahwa setiap pertanyaan itu valid. Lalu untuk pilot test ini dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas uji reliabilitas yaitu suatu instrumen yang reliable, berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data pada dasarnya menunjukkan ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Dengan menggunakan teknik Alpha-Cronbach, teknik Alpha-Cronbach ini sendiri adalah teknik atau rumus untuk menentukan apakah penelitian reliable atau tidak dari jawaban yang diberikan oleh responden. Ukuran yang paling umum dikenal dalam pengukuran reliabilitas adalah koefisien Cronbach alpha. Hal ini merupakan ukuran reliabilitas yang paling tepat digunakan ketika instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert. Instrumen pada kuesioner penelitian ini dapat dikatakan reliable apabila memenuhi syarat nilai Cronbach alpha besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas
itu didapatkan dari seluruh jumlah pertanyaan, itu sebanyak 18 pertanyaan, didapatlah crown batch alpha sebesar 0,948 yang mana besar dari 0,60 sehingga reliabilitas menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Dalam hal ini setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai setiap variabel kuesioner lebih besar dari 0,60 dan dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mampu memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya sehingga layak digunakan untuk variabel penelitian. Lalu, uji reliabilitas ini dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Dengan cara analyze, scale, reliability analysis. Oke, dengan uh, memindahkan seluruh item pertanyaan ke kolom items tanpa dengan C total. Maksudnya seperti ini, setiap pertanyaan dipindahkan ke items, tapi terkecuali total dari skor total dari pertanyaan itu. Dipindahkan ke kolom items, klik OK, sehingga muncul output crown batch alpha sebesar 0,948 dengan total items ataupun total pertanyaannya itu 18, sehingga dapat disimpulkan bahwa um, hasil uji reliabilitas di sini dengan skor 0,948 itu termasuk nilai di atas 0,80 menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Setelah dilakukan pilot test dan melakukan uji validitas dan reliabilitas, lalu kuesioner ini disebarkan secara online menggunakan Google Form, yang mana didapatkan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang diterima yaitu sebagai berikut. Kuesioner yang diterima sebanyak 125 dan juga memenuhi syarat, yang mana setelah dilakukan tabulasi data, karakteristik responden dari penggunaan aplikasi pinjaman online pada mahasiswa di Universitas Jambi dengan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, yang mana laki-laki sebanyak 50 orang dan perempuan 75. Saya akan tampilkan di G-formnya langsung. Kait data ataupun rangkuman dari responden ini, usia yang paling banyak yaitu usia 20 sampai 22 tahun, yang mana responden menjawab sebanyak 99. Lalu fakultas, di sini fakultas FKIK sebanyak 41 orang, fakultas FEB sebanyak 22 orang, fakultas hukum sebanyak 14 orang, fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan sebanyak 13 orang, fakultas sains dan teknologi sebanyak 13 orang, fakultas pertanian sebanyak 15 orang, fakultas peternakan sebanyak 7 orang. Dan dari angkatan 2023 sebanyak 35 orang, 2020 sebanyak 7 orang, 2021 sebanyak 52 orang, dan 2022 sebanyak 31 orang. Dan yang paling banyak di sini responden menjawab menggunakan aplikasi Kredivo sebanyak 52 responden. Kemudian disusul dengan aplikasi Akulaku sebanyak 43 responden yang menggunakan aplikasi Akulaku. Lalu Shopee Pinjam sebanyak 30 responden, ada kami EasyCash sebanyak 30 responden, ada kami sebanyak 25 responden, GoPay Pinjam sebanyak 6 responden, Julo sebanyak 5 responden, lalu ada juga responden yang mengisi di mana dia menggunakan aplikasi Indodana, Dana Rupiah, UangMi, Tunaiku, Kredit Pintar, Dana Cepat. Lalu sebanyak 90 responden menjawab bahwa dia menggunakan aplikasi pinjaman online itu sebanyak 2 sampai 5 kali.
pernah menggunakan aplikasi pinjaman online sebanyak 2 sampai 5 kali, sebanyak 23 responden menjawab pernah menggunakan aplikasi pinjaman online 6 sampai 9 kali, yang menggunakan 1 kali yang menjawab 8 responden, lalu lebih dari 10 kali ada 4 responden. Dan rata-rata pemasukan keuangan dalam sebulan responden yang menjawab ini sebanyak 108 responden, rata-rata pemasukannya adalah 1 juta sampai 2.500.000. 12 responden dengan rata-rata pemasukan sebanyak 2.500.000 sampai 5 juta. Banyak 4 responden menjawab kurang dari 1 juta, dan juga lebih dari 5 juta 1 responden. Dan sumber pemasukan dari responden ini terbanyak yaitu berasal dari orang tua atau keluarga, lalu ada yang bekerja sebanyak 57 responden, dan juga ada yang mendapatkan masukan dari beasiswa sebanyak 17 responden. Dan alasan menggunakan aplikasi pinjaman online, responden menjawab sebanyak 80 responden menjawab kebutuhan mendesak, lalu 71 responden menjawab karena proses yang cepat, lalu untuk berbelanja sebanyak 30 responden. Dan ini merupakan rangkuman dari jawaban masing-masing variabel ataupun pertanyaan. Lalu sebanyak 125 responden yang menjawab, mereka semua setuju ataupun menjawab iya untuk merekomendasi aplikasi pinjaman online yang digunakan kepada orang lain. Dan juga ada beberapa saran dan masukan yang diisi oleh responden terkait pengalamannya. Analisis hasil penelitian kepuasan pengguna, uji statistik deskriptif yang digunakan dalam menganalisis suatu data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul apa adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dalam uji statistik deskriptif dapat dilakukan untuk mencari kuatnya hubungan antar suatu variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata sampel dengan atau populasi. Di dalam uji statistik penelitian saya ini, terdapat interpretasi skor yang mana interval 1 sampai 2 dengan kategori rendah dengan kriteria tidak puas, interval 2 sampai 3 kategori sedang dengan kriteria puas, interval 3 sampai 4 kategori tinggi dengan kriteria sangat puas. Lalu didapatkan hasil statistik deskriptif pada tabel berikut ini, yang akan saya tunjukkan bagaimana saya mendapatkan angka-angka ini. Untuk mendapatkan nilai mean dan standar deviasi ini, kita bisa mendapatkannya langsung melalui Excel, melalui rumus pada Excel. Akan saya tampilkan di sini. Pertama, sama seperti langkah di pilot test tadi, kita klik lihat spreadsheet, kemudian akan memunculkan tampilan data dalam bentuk kolom dan tabel, kemudian kita download untuk dalam bentuk Excel. Setelah di-download, sama, kita buka tadi yang sudah di-download, file yang tadi yang sudah di-download dalam bentuk Excel. Setelah itu akan menampilkan seperti ini. Sama seperti tadi, untuk memudahkan kita, pertama kita buat tampilan ini untuk mudah diproses ataupun kita olah datanya dengan cara kita merapikan terlebih dahulu. Karena yang akan kita proses adalah nilai dari jawaban responden, yaitu jawaban responden yang skala Likert. Beri warna agar untuk memudahkan dalam membedakannya. Kemudian pada jawaban responden terkait skala ini,
kita susun rapi lagi, lebih rapi lagi. Sama seperti tadi, dengan nilai sangat setuju yaitu 4, dengan mengubah kata sangat setuju ini menjadi angka agar bisa diproses pengolahan ataupun analisisnya, itu dengan cara klik Ctrl plus F. Ctrl F. Ctrl plus F akan muncul tampilan seperti ini, temukan dan ganti. Dan di tampilan ini kita bisa mengganti kata tadi yang sangat setuju menjadi angka dengan menginput eh, kalimat sangat setuju ini di kolom temukan, lalu ganti dengan angka yaitu. Setelah seperti ini, kita klik ganti semua sehingga eh, kalimat sangat setuju berubah menjadi angka 4. Lalu sangat tidak setuju itu bernilai bernilai 1 dengan cara yang sama. Tidak setuju bernilai 2. Dan setuju bernilai 3. Dengan cara yang sama sehingga kata ataupun kalimat tadi berubah menjadi angka. Kan tampilannya seperti ini. Setelah itu, sama seperti di pilot test tadi, ditotalkan setiap pertanyaan, setiap variabel. Yang mana pertanyaan pada variabel pertama, yaitu konten isi, terdapat 4 pertanyaan. Sesuai dengan ini, pertanyaan. Lalu kita sisipkan satu kolom setelah 4 pertanyaan di variabel konten, kita sisipkan satu kolom untuk sebagai kolom total dari jumlah jawaban responden tiap pertanyaan. Dan untuk memudahkannya, kita berikan warna. Lalu, uh, setelah dirapikan seperti ini dan juga sudah dijumlahkan dengan cara drag baris pertama, lalu klik sum ataupun jumlah, maka secara otomatis seluruh baris ini sampai ke bawah itu akan menjumlahkan di kolom ini. Nah, lalu untuk mendapatkan rata-rata dan juga standar deviasi itu cukup menggunakan rumus pada Excel. Pertama, untuk hmm, mencari rata-rata atau mean seluruh item itu dengan rumus average sama dengan average. Lalu drag seluruh item. Coba contohkan di sini klik average. Nah, lalu average ini setelah ini kita drag bagian mana ataupun data apa saja nih yang perlu untuk mendapatkan rata-ratanya atau min. Nah, setelah itu sehingga dapatlah average sebesar 3,418. Lalu untuk menemukan ataupun menentukan stdef pada sebuah data, itu cukup menggunakan Excel juga dengan rumus sama dengan stdef, lalu drag data yang ingin kita temukan standar deviasinya. Nah, itu data pada variabel ataupun jawaban dari variabel pertama, seperti ini. Sama dengan stdef, drag data yang ingin dicari stdef-nya, enter, akan ditemukan stdef-nya sesuai dengan data tadi.
yaitu 0,5761422. Itulah cara menemukan min dan juga stdef pada Excel. Lalu untuk menemukan ataupun menentukan min item, ini bisa ditemukan dengan menggunakan SPSS. Untuk memulai mengolah data pada SPSS, pertama kita buka SPSS terlebih dahulu. Lalu tahap selanjutnya, salin seluruh data yang sudah didapatkan berdasarkan responden dan juga yang sudah ditotalkan tadi itu di track lalu dipindahkan seluruhnya ke SPSS untuk melanjutkan proses analisis data. Lalu pindahkan ke SPSS pada tampilan data view. Paste. Di sini sama seperti pilot test tadi, tapi ini kita untuk mengolah benar-benar data responden untuk penelitian ini. Lalu variable view pun juga sama, akan dinamai sama, dilabelkan sama juga dengan pilot test tadi. Lalu untuk mendapatkan hasil deskriptif tadi itu dengan klik analyze, deskriptif statistik, deskriptif, lalu pindahkan seluruh item ke variabel. Pastikan min, std deviations, minimum, maksimum, variable list ditandai, lalu klik OK. Sehingga didapatkanlah hasil yang mana standard deviations dari per item ini dan juga min per item dan juga nilai minimum, maksimum dan juga jawaban setiap butir pertanyaan. Di mana maksimumnya itu jawaban responden itu 4, minimum responden itu 2 untuk pertanyaan pertama, yang mana min pertanyaan pertama yaitu 3,2320, standard deviation 0,49409. Untuk itu, berdasarkan hasil data analisis statistik deskriptif dari variabel kepuasan pengguna, dari analisis yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan konten isi dari data tersebut dideskripsikan bahwa hasil rata-rata yang diperoleh sebesar 3,42 menunjukkan jawaban responden berada pada kategori tinggi, sehingga menurut persepsi responden, mereka sangat puas pada penggunaan aplikasi pinjaman online dan akan memberikan kualitas informasi yang relevan, akurat, dan sesuai kebutuhan pengguna dalam aplikasi pinjaman online. Kemudian, nilai standar deviasi yang diperoleh 0,5761, yang mana standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa data kurang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap kualitas konten dalam aplikasi pinjaman online cenderung seragam dan tidak terlalu tersebar, sehingga persepsi mereka mengenai kualitas informasi yang disediakan cukup konsisten. Kemudian variabel akurasi atau keakuratan dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil rata-rata yang diperoleh sebesar 3,43 yang menunjukkan bahwa jawaban responden berada pada kategori tinggi, sehingga menurut persepsi responden mereka sangat puas terhadap aplikasi pinjaman online yang mereka gunakan. Kemudian nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 0,5835 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari rata-rata, sehingga mengindikasikan bahwa data memiliki tingkat variasi yang relatif rendah dan menunjukkan tanggapan responden seragam.
Kemudian untuk variabel format atau bentuk dari data tersebut dideskripsikan bahwa hasil rata-rata yang diperoleh sebesar 3,38 menunjukkan bahwa jawaban responden berada pada kategori tinggi sehingga menurut persepsi responden mereka sangat puas terhadap penyajian informasi yang mudah dimengerti, jelas, dan sesuai kebutuhan pengguna aplikasi pinjaman online dengan standar deviasi yang didapat yaitu 0,5896 lebih kecil dari rata-rata yang mengindikasikan bahwa jawaban kurang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden itu seragam. Kemudian ease of use ataupun kemudian pengguna mendeskripsikan hasil rata-rata yang diperoleh sebesar 3,448 menunjukkan bahwa jawaban responden berada pada kategori tinggi sehingga menurut persepsi responden mereka sangat puas terhadap tingkat kemudahan dengan standar deviasi yang diperoleh sebesar 0,5790 yang mana lebih kecil dari rata-rata indikasikan bahwa data kurang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang sama terkait kemudahan pengguna dalam penggunaan aplikasi pinjaman online. Kemudian variabel timelines atau ketepatan waktu dari data tersebut deskripsikan bahwa hasil rata-rata yang diperoleh sebesar 3,378 yang menunjukkan bahwa jawaban responden berada pada kategori tinggi sehingga menurut persepsi responden mereka sangat puas terhadap ketepatan waktu penyajian informasi oleh aplikasi pinjaman online sesuai dengan kebutuhan pengguna dan diperoleh sebesar standar deviasi yang diperoleh sebesar 0,6092 yang nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa data kurang bervariasi yang menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung ataupun bermayoritas. Kemudian ada secara untuk variabel user satisfaction ataupun kepuasan pengguna secara keseluruhan. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa jawaban rata-rata responden untuk pertanyaan terkait kepuasan pengguna itu diperoleh sebesar 3,424 yang menunjukkan bahwa jawaban responden berada pada kategori yang tinggi sehingga menurut persepsi responden mereka merasa puas terhadap keseluruhan pengalaman penggunaan aplikasi pinjaman online yang mereka gunakan. Kemudian nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 0,5552 yang mana lebih kecil dari rata-rata yang mengindikasikan bahwa jawaban responden kurang bervariasi yang menunjukkan bahwa tanggapan responden ini bisa dikatakan konsisten dan juga cenderung seragam. Selanjutnya, melakukan uji persyaratan regresi linear berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, terdapat beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi untuk memastikan validitas dan keandalan model regresi. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menghindari bias dalam penarikan kesimpulan serta untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat statistik dasar dari model regresi linear. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Ramadhani juga menekankan pentingnya pengujian ini untuk menghasilkan model yang akurat dan layak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan serangkaian uji persyaratan regresi linear berganda, yaitu pertama, uji linearitas garis regresi, uji normalitas residual, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Yang pertama, kita melakukan uji linearitas garis regresi. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi. Hubungan linear merupakan salah satu asumsi utama dalam regresi linear berganda yang harus dipenuhi. Apabila hubungan antar variabel tidak linear, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variabel dependen secara tepat. Salah satu cara yang digunakan untuk menguji linearitas adalah dengan melihat nilai signifikansi pada kolom deviations from linearity ataupun output dari uji ANOVA atau Analysis of Variance. Menurut Sudarmanto, pada penelitiannya, jika nilai signifikansi deviations from linearity lebih besar dari tingkat signifikansi alpha, maka hubungan antara variabel dapat dianggap linear. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi alpha sebesar 0,05, karena angka ini secara umum digunakan dalam penelitian. Berikut hasil uji linearitas garis regresi yang saya tampilkan dalam bentuk tabel. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana
cara untuk mendapatkan hasil uji linearitas garis regresi ini. Dengan cara pada SPSS, klik Analyze, lalu Compare Means, lalu klik Means. Dan di sini masukkan eh, variabel dependent dan variabel independent. Yang mana variabel dependentnya adalah Y total, dimasukkan, lalu C total. Lalu di option, pilih Test for Linearity, Continue, oke. Dan di sini muncullah beberapa informasi terkait hubungan Y dan juga variabel C atau variabel isi terhadap kepuasan pengguna. Dan di sini yang kita cek terkait hubungan ini itu pada keterangan pada deviations from linearity nilai signifikansinya sebesar 0,272 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi ini besar dari 0,05. Di sini tampilan ini terdapat beberapa informasi juga seperti berapa jumlah responden, mean, and standard deviations pada hubungan ini. Lalu, begitupun dengan variabel seterusnya terkait hubungan antara variabel dependen dan independen untuk hasil uji linearitas garis regresi, sehingga didapatlah hasil untuk variabel konten isi sebesar signification deviations from linearity-nya sebesar 0,272 yang besar dari alpha dan variabel lainnya juga besar dari alpha yang sebesar 0,05 sehingga hasil uji linearitas pada tabel menunjukkan bahwa yang sudah disajikan dalam bentuk tabel ini bahwa nilai signifikansi deviation from linearity untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari linearitas yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel independen dan variabel dependen bersifat linear. Dengan demikian, model regresi linear berganda layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen dalam penelitian ini. Lalu, selanjutnya, melakukan uji normalitas residual. Uji normalitas residual bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual dari model regresi terdistribusi secara normal. Uji ini penting karena salah satu asumsi klasik dalam regresi linear adalah bahwa residual selisih antara nilai aktual dan prediksi harus berdistribusi normal agar estimasi parameter regresi menjadi tidak bias dan valid. Uji yang sering digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi menggunakan tingkat signifikansi alfa sebesar 0,05. Dan jika nilai signifikansi yang didapatkan besar dari 0,05, maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Dan jika sebaliknya, maka residual tidak berdistribusi normal. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rahmawati, juga menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dalam analisis regresi menyatakan bahwa distribusi residual yang normal merupakan syarat penting untuk memastikan keandalan model dalam memprediksi variabel dependen. Sebelum melakukan atau mendapatkan nilai Kolmogorov-Smirnov, terlebih dahulu kita mencari ataupun mendapatkan nilai residual terlebih dahulu dengan cara klik Analyze, Regressions, Linear, lalu masukkan eh, nilai variabel dependen, yaitu kepuasan pengguna pada kolom dependen, lalu variabel independen, eh, total variabel independen ke kolom independence. Lalu klik save dan untuk mendapatkan nilai residual pastikan klik unstandardized. Lalu klik continue dan oke. Maka di sini kita mendapatkan kolom baru yang mana kolom inilah yang akan kita eh, gunakan untuk mendapatkan atau mencari nilai Kolmogorov-Smirnov. Kolom ini merupakan kolom nilai residual. Untuk mendapatkan nilai ataupun menemukan nilai Kolmogorov-Smirnov dengan cara klik Analyze, lalu klik
parametric test, legacy dialogues, dan one sample QS, yang mana arti one sample QS ini adalah sampel Kolmogorov-Smirnov. Lalu tadi kolom yang baru kita pindahkan ke test variable list dan pastikan test distribution ditandai dicentang yang bagian normal. Sehingga didapatlah nilai one sample Kolmogorov-Smirnov yang mana bisa lihat di bawah sini, yang mana nilai assumption significance to tail-nya adalah 0,167. Yang mana nilai 0,167 ini lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu alpha 0,05 dan menunjukkan hasil pengujian nilai assumption significance to tail sebesar 0,167 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Selanjutnya, melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Dan jika nilai toleransi besar dari 0,10 dan VIF kecil dari 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. Pengujian multikolinearitas penting dilakukan untuk memastikan bahwa setiap variabel bebas memberikan kontribusi yang unik terhadap model tanpa adanya redundansi informasi yang tinggi. Dengan cara klik analyze, lalu klik regression, linear, pilih linear, lalu pindahkan variabel Y ke kolom dependen dan seluruh total variabel independen ke kolom independence. Lalu klik statistics dan hilangkan checklist pada model fit dan estimates dan checklist di bagian collinearity diagnostic fungsinya adalah untuk memunculkan output uji multikolinearitas. Lalu klik continue dan oke. Nah, di sini muncullah hasil ataupun keterangan terkait tolerance dan VIF, yang mana masing-masing tolerance dan VIF dimunculkan pada bagian sini. VIF-nya ini, tolerance-nya ini. Nah, sehingga hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai toleransi di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas. Lalu, selanjutnya, barulah kita melakukan analisis regresi linear berganda. Analisis statistik ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini. Selain itu, ada beberapa hal pokok yang dibahas untuk analisis regresi linear berganda seperti koefisien determinasi, persamaan garis regresi, dan koefisien korelasi. Yang pertama yaitu koefisien determinasi, yang mana menentukan R-square digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada pada rentang 0 sampai 1, semakin mendekati angka 1, maka semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi tersebut. Dalam penelitian ini, nilai koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana keseluruhan variabel independen secara simultan berkontribusi dalam memengaruhi variabel dependen. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Apriani dan Rahmawati yang menyatakan bahwa nilai R-squared yang tinggi mencerminkan kekuatan prediktif model yang baik, sementara nilai yang rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi variabel dependen dijelaskan oleh faktor lain di luar model. R-square menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam ilmu sosial atau perilaku, nilai R-square sebesar 20-40% seringkali dianggap cukup baik karena banyak faktor eksternal subjektif yang memengaruhi hasilnya dan tidak semuanya bisa dimasukkan ke dalam model.
Untuk menentukan hal tersebut dengan cara pada SPSS klik Analyze, kemudian klik Regressions, kemudian klik Linear, lalu pindahkan kolom dependen ke kolom lalu pindahkan variabel dependen ke kolom dependen, lalu variabel independen ke kolom independen. Lalu klik OK. Nah, sehingga didapatlah modal summary-nya. Pada bagian modal summary, itu R-square-nya sebesar 0,270. Dan juga beberapa informasi lainnya pada output SPSS terkait output hal tersebut, yang mana adjusted R square-nya juga sebesar 0,239 yang bisa kita di sini sudah saya pindahkan. Kemudian nilai R-nya sebesar 0,520, yang mana hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai R square sebesar 0,270 atau 27%, yang berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama mampu menjelaskan 27% variasi dari kepuasan pengguna variabel dependen terhadap aplikasi pinjaman online, sementara itu sisanya sebesar 73% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Dan dalam konteks penelitian sosial dan sistem informasi, nilai R-square sebesar 27% masih dapat diterima. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani 2021 yang menunjukkan bahwa nilai R-square sebesar 24% pada penelitian mengenai kepuasan pengguna sistem informasi masih dianggap memadai dan layak dianalisis lebih lanjut. Kemudian melakukan uji T atau uji signifikansi parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Dalam konteks regresi linear berganda, uji ini penting untuk mengidentifikasikan variabel mana yang secara statistik berpengaruh signifikan terhadap hasil penelitian. Uji T dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi atau sig pada output regresi dengan tingkat signifikansi alfa sebesar 0,05, dan jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Dan penelitian oleh Wulandari dan Santoso pada tahun 2022 menggunakan uji T untuk menilai pengaruh parsial dari variabel-variabel independen terhadap kepuasan pengguna aplikasi digital, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua variabel berpengaruh signifikan secara parsial. Oleh karena itu, uji T merupakan alat yang penting untuk menentukan variabel mana yang relevan dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Uji T didapat dengan cara pada SPSS klik Analyze, Regression, Linear, lalu pindahkan variabel dependen ke kolom dependen, variabel independen ke kolom independen. Lalu klik OK, kemudian dapatlah uh, T dan signifikansi pada bagian informasi koefisiens, yang mana masing-masing nilai T dan nilai signifikansi ditampilkan pada bagian ini. Kemudian untuk mengambil kesimpulan ataupun keputusan pada uji T ini, itu dengan cara menentukan nilai T tabel. Nilai T tabel ini didapatkan dengan cara sebagai berikut. Pertama, uh, dengan melihat nilai T tabel ataupun nilai T tabel yang sudah ada, yang mana cara menentukannya adalah dengan cara jumlah jumlah responden dikurang dengan variabel, yang mana jumlah respondennya sebesar 125 dikurang dengan 5 yaitu 120, sehingga 120 pada DF 120. Lalu kita lihat bagian 0,05, yang mana sebesar 1,97993, sehingga didapatlah nilai T tabelnya sebesar 1,980. Nah, untuk mengambil keputusan ataupun kesimpulan dari uji T ini, itu sudah dipindahkan ke dalam bentuk tabel, yang mana uh,
berdasarkan uji T ini, diketahui bahwa variabel content, accuracy, format, ease of use itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online karena nilainya yang eh, lebih kecil dari 0, nilai signifikansi masing-masing lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 1,980. Sementara itu, variabel timeline tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Kemudian kita melakukan uji F atau uji simultan yang mana UGF digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Damayanti, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model EUCS secara simultan itu memberi pengaruh signifikan terhadap kepuasan penggunaan sistem informasi. Dan dengan demikian, keberadaan fitur-fitur yang relevan dan terpadu dalam sebuah sistem aplikasi sangat menentukan bagaimana pengguna menilai tingkat kepuasan secara keseluruhan. Lalu untuk menentukan uji F itu juga berdasarkan hasil tadi melalui uji regresi linear tadi. Tadi kita mendapatkan T-tabelnya di bagian koefisien dan untuk mendapatkan uji F itu pada bagian informasi ANOVA yang mana F di sini bernilai 8,803. Nah, sehingga sebelum kita mengambil kesimpulan, itu kita menentukan nilai F-tabel. Nilai F-tabel ini ditentukan sama seperti nilai T-tabel, tapi dia memiliki tabel tersendiri dengan cara jumlah responden dikurang dengan variabel yang mana 125 dikurang 5 sama dengan 120. Sehingga kita bisa cek pada tabel F atau F-tabel yang mana nilai F sama dengan 120 dengan pembilangnya sebesar 5 itu bernilai 2,29. Nah, sehingga kita bisa mengambil keputusan di sini dan juga nilai signifikansinya ini kita dapatkan dari informasi pada bagian ANOVA yang mana 0,000 ini. Nah, sehingga berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi itu sebesar 0,00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa sebesar 0,05 dan juga nilai F hitung sebesar 8,803 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,29. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variable content is accuracy, format, ease of use, dan timelines itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online. Nah, untuk pembahasan dan hasil, untuk H1 yaitu konten isi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online, itu diterima, hipotesis H1 diterima karena berdasarkan uji yang sudah kita lakukan juga. Lalu H2, variabel akurasi keakuratan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online. Hipotesis H2 itu juga diterima karena juga berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan, yang mana setelah melakukan uji T dan uji F, uji T maksud saya, di mana kalau sudah melakukan uji T, bahwa variabel H2 diterima. Lalu H3, variabel format berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online diterima. Lalu H4, variabel ease of use berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online. Hipotesis ini juga diterima. Lalu H5, variabel timeless berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online. H5 tidak diterima ataupun ditolak karena berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar minus 0,955 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,980 dan nilai signifikansi sebesar 0,341 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesis H5 ditolak. Dan meskipun secara statistik deskriptif variabel timeline memiliki nilai rata-rata sebesar 3,378 yang tergolong dalam kategori tinggi dan standar deviasi menunjukkan 0,6092 yang menunjukkan persepsi relatif homogen ataupun sama antar responden, namun hasil inferensial menunjukkan bahwa persepsi positif tersebut tidak cukup kuat untuk mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna secara signifikan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dalam konteks penggunaan aplikasi pinjaman online, aspek timelines
dalam penyajian informasi ataupun layanan belum menjadi faktor utama untuk memengaruhi kepuasan pengguna. Pengguna lebih memprioritaskan variabel lain seperti konten, accuracy, ease of use, dan juga format. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, tingkat kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online berada dalam kategori tinggi. Secara signifikan, variabel konten, akurasi format, dan ease of use terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, sedangkan timelines tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa eh, aplikasi pinjaman online yang pengguna gunakan pada penelitian ini mampu memenuhi sebagian besar ekspektasi penggunanya, terutama dalam hal kelengkapan informasi, keakuratan data, tampilan yang baik, serta kemudahan penggunaan. Selain itu, secara simultan, variabel yang diuji yaitu content accuracy, format, ease of use, dan juga timeline secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online. Lalu, eh, berdasarkan dari data responden pada Google Form, terdapat beberapa rekomendasi aplikasi pinjaman online yang bisa digunakan ialah eh, Kredivo, Aku Laku, Kredivo yang dipilih sebanyak 25,53%, Aku Laku dipilih sebanyak 20,8%, Shopee Pinjam yang dipilih sebanyak 16,04%, dan EasyCash dipilih sebanyak 14,15%, dan terakhir um, top 5 top 5 aplikasi yang dipilih responden adalah ada kami yang sebesar 11,79%, yang menunjukkan bahwa 5 aplikasi tersebut merupakan yang paling dominan digunakan oleh responden dalam memenuhi kebutuhan pinjaman online. Baik, yang bisa saya jelaskan terkait penelitian saya terkait analisis kepuasan pengguna aplikasi pinjaman online dengan menggunakan metode user computing satisfaction yang sudah saya lakukan pengolahan datanya terkait jawaban responden yang sudah responden jawab terkait ataupun responden memberikan jawaban terhadap penelitian saya. Saya harap penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.